semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalbi dengan NIM 24010751025 dari kelas pendidikan biologi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan Pancasila pada poin pertama, yaitu landasan historis. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa sih itu landasan historis? Nah, jadi landasan historis ini membahas tentang sejarah, masa lalu atau masa lampau. Lebih tepatnya, landasan historis ini merupakan dasar atau pijakan yang berasal dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah, jadi landasan historis ini digunakan untuk kita mengetahui bagaimana suatu konsep, suatu kebijakan terbentuk dilihat dari fenomena atau peristiwanya di masa lalu. Nah, begitu juga dengan Pancasila. Pancasila ini memiliki bukti-bukti historis pada saat akan dijadikan sebagai dasar negara. Teman-teman sudah tahu belum bukti-bukti historis Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Nah, jika tidak, mari kita bahas. Jadi, Pancasila ini memiliki bukti-bukti historis dijadikan dasar negara. Nah, bukti historisnya ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa proses kemerdekaan. Nah, yang pertama diantaranya yaitu Sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI ini sendiri diketuai oleh Bapak Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang mulai dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Nah, apa sih yang terjadi dalam sidang BPUPKI ini? Nah, jadi teman-teman, dalam sidang BPUPKI ini, mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini, ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya dalam sidang ini. 3 diantaranya, yaitu yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua, Bapak Profesor Mr. Supomo, dan yang terakhir adalah Bapak Insinyur Soekarno. Nah, apa sih yang dikatakan oleh Bapak Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno? Nah, yang pertama ada Bapak Mr. Muhammad Yamin, di mana pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pembukaan pidatonya pada sidang BPUPKI ini, beliau mengatakan bahwa kewajiban untuk ikut serta menyelidiki bahan yang akan menjadi dasar negara dan susunan negara yang akan terbentuk pada suasana kemerdekaan yang telah disetujui dan disepakati oleh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua ada Bapak Profesor Mr. Supomo, di mana pada tanggal 31 Mei 1945 pada pembukaan pidatonya pada sidang BPUPKI ini, beliau mengatakan bahwa soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Nah, yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno, di mana pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyatakan bahwa yang diminta oleh Tuan Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yaitu agar mengemukakan sidang merumuskan dasar negara Indonesia merdeka atau filosofis C. Greenslaw. Nah, selanjutnya beliau ini memberikan nama filosofis C. Greenslaw atau dasar falsafah Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Nah, bukti historis selanjutnya yaitu seperti kita ketahui pada Piagam Jakarta Charter itu tercantum kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ini diubah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah, teman-teman? Ya karena pada saat itu tokoh yang berasal dari Indonesia Timur itu merasa keberatan karena kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak mencerminkan semangat kebinekaan. Dan juga kan seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keberagaman agama, budaya, kepercayaan, sehingga jika kita menggunakan
kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu berarti yang hanya dapat menerapkan Pancasila hanya bagi orang-orang Islam. Nah, maka dari itu disepakatilah dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar tidak mengikat pada satu agama, karena Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa bukti historis Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Nah, jadi teman-teman, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya itu memuat 5 dasar negara. Nah, jadi secara resmi Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Nah, dari bukti historis ini menunjukkan bahwa Pancasila terbentuk melalui perjuangan dan proses yang panjang, serta konsensus dari para pendiri bangsa. Dan Pancasila juga ini mengandung nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat, diantaranya ada gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Nah, memperhatikan peristiwa historis proses Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, maka ada kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama diri kita sendiri, agar dapat menerima, memahami, dan mengamalkan serta mengamankan Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara kita yang terbentuk melalui perjuangan yang panjang. Nah, mungkin hanya sekian penjelasan materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.